Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ibu yakin semuanya ada dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar tadi pagi ini, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas di mana? Ketua kelas. Saya, Bu. Ketua kelas, kalau maju ke depan, pimpin kita di dalam doa. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita dalam doa. Izinkan saya berdoa bersama dengan saya dalam berdoa kepada terima kasih banyak Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu yang tiba di sekolah ini dengan selamat dalam lindungan-Mu Tuhan. Kita tolong bergabung bersama manusia semua dalam kebaikan Tuhan. Maka kami mengucapkan dengan proses belajar kami kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga terakhirnya memberkati dalam saya. Berkati setiap kami Tuhan, berkati dari bari, berkati juga ibu guru, dan semua yang ada di hari ini Tuhan, dan kebenaran doa kami, kita bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Emi. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Silakan dulu Mbak. Ya, saya akan melakukan pengecekan. Ya, saya akan ambil absen. Kalau saya panggil, terus kamu dengar nama, jawab ya. Hadir Ibu sambil angkat tangan supaya saya lihat kamu hadir. Angelita Dani, Aprilia, Hadir Ibu. Astita, Hadir Ibu. Daniela, Hadir Ibu. Desiana. Dengan masuk Ibu. Desiana kenapa? Sakit ya? Deswita, Hadir Ibu. Dea, Hadir Ibu. Diana, Hadir Ibu. Emi, Hadir Ibu. Gloria. Hadir Ibu. Gloria sehat, oh kemarin sakit saya dengar, sudah sehat. Casey, Laila, Hadir Ibu. Milka, Hadir Ibu. Nisa, Hadir Ibu. Naima, Hadir Ibu. Nurlia, Hadir Ibu. Olga, Hadir Ibu. Selfie. Hadir Ibu. Selfie kemarin belum kirim tugas untuk minggu lalu. Ibu periksa belum ada, sebentar harus kirim ya. Hadir Ibu. Tresia, Tresia kenapa ini Tresia? Alfa. Vanessa, Hadir Ibu. Yulce, Hadir Ibu. Yuyu, Hadir Ibu. Sarah, Hadir Ibu. Selda. Oke, berarti hari ini 2 orang tidak masuk ya, satu sakit, satu alfa. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan ibu masuk dalam materi ya, kita mau bermain sedikit dulu supaya kamu tambah semangat ya. Ya. Jadi nanti dalam permainan ada kita pakai lagu. Jadi lagunya kalau
sebelum Ibu masuk ke materi, ada kompetensi dasar yang harus kita capai di hari ini. Kompetensi dasarnya itu ada 2, ya. 1 untuk ranah pengetahuan kita, apa yang harus kamu ketahui. 2 itu untuk keterampilan kita, nanti kita mau menghasilkan apa di akhirnya, ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kita mau menganalisis lembaga keuangan yang ada di bank. Kemudian kita mau melihat, merumuskan apa itu lembaga keuangan bank. Lalu dari kompetensi dasar ini nanti ada lahir indikator yang harus kita capai. Indikator apa saja Ibu? Yang pertama, nantinya kita mau melihat tentang jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kita mau mendeskripsikan lembaga keuangan bank itu yang seperti apa, ya. Berikut kita mau lihat, membedakan mana yang namanya lembaga keuangan bank sama mana yang namanya lembaga keuangan non-bank. Lalu untuk keterampilannya, indikatornya adalah yang pertama kita nanti akan menampilkan mana itu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti apa dia. Lalu kita mau lihat, mau kumpulkan data yang banyak tentang lembaga keuangan bank. Dan yang terakhir, kita akan menentukan apa sih sebenarnya perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun dari kompetensi dasar, kemudian dari indikator, ada tujuannya, ya. Kita belajar itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, saya sangat mengharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan berbagai jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, saya sangat mengharapkan nantinya kalian dapat mendeskripsikan lembaga keuangan bank dengan baik dan benar. Kemudian nanti saya ingin di akhir kalian itu dapat membedakan lembaga keuangan bank itu yang mana, lembaga keuangan bank itu yang bagaimana. Kemudian yang paling terakhir, saya nanti ingin sekali kalian dapat mengumpulkan data tentang lembaga keuangan bank dengan baik, tepat, dan benar di akhir, ya. Nah, kita lihat materi kita di hari ini tentang lembaga keuangan bank. Kamu perhatikan peta konsep yang ada. Di atas itu tergambar ada lembaga keuangan, kakinya ada 2, ya kan? Kaki pertama turun kemana? Lembaga keuangan non-bank. Kaki keduanya turun kemana? Lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi kaki pertama ada lembaga keuangan bank, kaki keduanya ada di lembaga keuangan lain, atau istilahnya yang lain itu lembaga keuangan non-bank itu. Bank dan non-bank. Nah, nanti kita lihat di lembaga keuangan bank, saya tanya dulu. Kamu lihat lembaga keuangan bank dengan keuangan lain, mana yang paling banyak? Keuangan lain, ya. Keuangan lain yang paling banyak. Tapi nanti dulu kita akan lihat lebih dalam, ya. Kalau lembaga keuangan bank, dia terdiri dari 3. Apa-apa itu? Bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat. Bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat atau BPR. Sedangkan kalau kaki yang kedua yang lembaga keuangan lain itu dia terdiri dari Pasar modal, pasar keuangan, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, ajar piutang, modal kendaraan, dana pensiun. modal kendaraan, dana pensiun. Jadi yang tadi kamu jawab itu. Iya, kalau saya pernah pergi ke bank. Oh iya, saya pernah pergi ke pegadaian. Hubungannya apa? Hubungannya itu sama-sama lembaga keuangan. Ya, sekarang kita lihat lagi. Kita mau lihat pengertian dari lembaga keuangan. Siapa yang bisa bilang untuk saya lembaga keuangan itu apa ya? Coba. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang dimiliki dari masyarakat kemudian menaungi. Pintar sekali dia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Berarti dia semangat
Kalau sudah buka, Ibu mau tanya, Olga, yang dimaksud dengan peran yang ketiga, pengalihan aset, itu apa ya Olga ya? Pengalihan aset. Ayo, apa? Pengalihan aset. Iya, apa? Perannya? Bacakan Olga. Pengalihan aset itu lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji untuk membayar atau dapat dialihkan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Ya, jadi asetnya yang kita punya itu ya, aset yang kita punya, aset itu misalnya apa ya? Misalnya apa aset? Rumah ya, rumah dan bangunan misalnya. Nah, untuk mendapatkan uang ya kita punya aset itu pengalihannya maksudnya dialihkan kepada bank. Artinya kita gadai. Kita gadai ke bank supaya dapat apa? Uang. Ya. Jadi peran pertama itu di bank mereka bisa terima yang namanya pengalihan aset. Jadi kalau Bapak Ibu butuh dana, butuh pinjaman, ya silakan alihkan aset Bapak Ibu, rumah, bangunan, apa tanah. Nah, silakan dialihkan nanti dapat uang. Kemudian yang berikut ada relokasi pendapatan. Kalau transaksi ya itu ya, di pegadaian juga ada, di transaksi yang terjadi di bank juga ada transaksi yang terjadi apa di bank? Yang terjadi transaksi di bank itu apa? Misalnya apa? Simpanan dan pinjaman ya, kredit. Nah, itu dia. Yang berikut, faktor-faktor yang mendorong peningkatan dari peranan lembaga keuangan. Faktor yang pertama yang baca Yuyun. Faktor pertama apa Yuyun? Baca di sana Yuyun. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Ya, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Lalu yang kedua yang baca Diana. Besarnya perkembangan industri dan teknologi. Besarnya perkembangan industri dan teknologi. Kemudian tiga yang baca Vanessa. Besarnya denominasi instrumen keuangan global dunia telah memperoleh akses. Nah, yang keempat yang baca Angel. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi. Jadi keempat ini dia merupakan faktor-faktor ya. Kemudian lanjutnya ada lembaga keuangan juga dia menjual yang namanya jasa-jasa likuiditas ya. Dia jual jasa-jasa likuiditas yang unik. Jadi untuk apa jual yang unik? Untuk merangsang nasabah itu mau pakai yang namanya lembaga keuangan bank. Nah, kemudian yang keenam itu ada keuntungannya itu jangka panjang bisa ya. Keuntungannya jangka panjang, tetapi untuk pengembaliannya dengan bunga yang relatif lebih kecil atau lebih rendah. Nah, kemudian yang terakhir risiko atas simpanan. Risiko atas simpanan itu untuk lembaga keuangan menjadi lebih kecil. Artinya risiko itu berarti misalnya kalau kehilangan uang atau risiko yang tidak diinginkan oleh nasabah ya. Kalau tidak diinginkan oleh nasabah terjadi. Berarti kalau mau aman mereka punya faktor untuk nasabah itu adalah ya sudah kamu simpan uang di bank supaya kamu punya faktor kehilangan itu tidak ada ya kan, karena uangnya tersimpan baik di bank. Nah, yang berikut kita akan lihat lembaga keuangan. Siapa bisa jawab untuk Ibu? Lembaga keuangan bank punya apa? Lembaga keuangan bank. Keuangan adalah lembaga keuangan di kegiatan bank menjadikan dasar dan dalam pembayaran dan peredaran uang sentral berbentuk. Baik, terima kasih Angel. Jadi lembaga keuangan bank itu dia adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana ya. Kemudian dia menghimpun dana lagi dari masyarakat dan menyediakan jasa keuangan lain. Jadi kalau kita bicara tentang menyalurkan, menghimpun dana ya, kita sangat melekat sekali istilahnya dikenal dengan kegiatan yang ada di bank ya. Jadi orang yang kelebihan dana, orang yang
Kita lihat yang pertama, fungsi lembaga keuangan bank, dia sebagai penyalur kredit, ya, sebagai penyalur kredit, menyalurkan dana tadi itu. Yang kedua, dia sebagai apa? Pembayaran. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Pencegahan. Lalu yang keempat, sebagai tempat ya, itu dia fungsi dari lembaga keuangan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis lembaga keuangan bank. Kalau lihat jenis lembaga keuangan bank sesuai dengan peta konsep yang tadi di awal, berarti ada berapa jenis itu? 3. Apa-apa saja itu? BPR atau perkreditan rakyat. Ya. Kalau kamu lihat yang pertama tentang bank komersial,
dan sebagainya. Nah, itu kredit ada macam-macam. Ingat ya, kredit itu dia punya pengertian adalah Seiger, yang artinya kepercayaan. Ya, jadi kalau ingat dengan kredit, pengertian kredit apa sih? Kepercayaan. Bahwa ketika saya meminjamkan sesuatu, saya berharap suatu saat nanti uang yang saya miliki itu akan dapat dikembalikan lagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama. Nah, kemudian jasa-jasa lain itu banyak. Ada safe deposit box, ada kartu plastik, ya, ada traveler check atau cek perjalanan wisata. Tapi yang paling terasa kita rasa untuk yang jasa lain itu adalah apa? Kartu plastik. Ya, kalau dulu kan ambil 100.000 mesti pergi ke bank, antri panjang-panjang untuk cuma tarik 100.000. Tapi sekarang tidak lagi. Mereka mempermudah dengan menciptakan yang namanya ATM atau kartu plastik itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bank berkreditan rakyat, ya, atau BPR. Kalau bicara tentang BPR, mereka ini biasa diselenggarakan di apa? Pedesaan, ya. Sama juga kasih kredit, ya, tapi di pedesaan. Cuma kegiatan BPR ini lebih sedikit. Jadi antara ketiga ini yang paling berat itu adalah di bank umum. Bank umum, ya. Karena kalau kita lihat bank sentral, dia bertugas cuma cetak uang, salurkan kepada bank umum, lalu kemudian hanya tugasnya mengawasi jalannya perputaran uang, arus uang. Tetapi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, harus naikkan tingkat bunga, harus turunkan tingkat bunga, harus dananya begini, harus begitu, adalah bank umum. Ya. Nanti setelah kita lihat tentang lembaga keuangan bank, ini tadi saya sudah jelaskan ya, dia punya fungsi dan peran, tugas pokok. Nah, kita lihat sedikit tentang lembaga keuangan bukan bank. Nah, perbedaan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank itu adalah kalau lembaga keuangan bank dia punya fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung, kemudian menawarkan jasa lain lagi seperti apa tuh? Tertentu, kemudian memberikan pinjaman hingga memudahkan yang namanya transaksi. Ya. Nah, fungsi dari lembaga keuangan bank lebih beragam. Nah, kayak tadi kamu sebut itu dibandingkan dengan bank, dia lebih banyak dibandingkan dengan bank. Dia kasih apa? Asuransi. Dia menyediakan yang namanya modal, ya. Dia menyediakan transaksi di pasar modal, dan sebagainya. Nah, kita lihat lembaga keuangan bank dia terdiri dari ada 10, ya. Bahkan mungkin ada tambahan lagi ya, saya belum tahu. Tapi yang selama ini dipelajari itu ada 10. Apa-apa itu? Ada pasar modal, perusahaan modal regular, perusahaan sewa rumah, koperasi pembiayaan, perusahaan asuransi, pasar keuangan, perusahaan penyedia risiko, finansial teknologi, dan perusahaan jasa keuangan. Ya, sekian kita punya materi di hari ini, ya. Nanti kita kan hari ini tentang lembaga keuangan bank, ya. Jadi kita melihat lebih banyak tentang bank. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita masuk tentang lembaga keuangan non bank. Kita lihat lagi tentang lembaga keuangan non bank. Jadi ingat, kalau kita lihat pelajari antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non bank, mereka sama atau berbeda? Sama-sama apa? Sama-sama lembaga keuangan, ya. Bisa diingat? Ya. Sekarang kita akan pindah ke pekerjaan LKPD, ya. Ibu akan bagikan LKPD. Jadi ibu tidak akan lagi mengubah kelompok kalian, ya. Kita sesuai dengan kelompok yang biasanya kita pakai di kelas, ya, seperti minggu kemarin. Jadi ibu sudah tentukan nanti Angel ada di kelompok 1, kemudian Gloria di kelompok 2, terus Dea di kelompok 3, Selvi kelompok 4, Emi di kelompok 5, ya. Nanti ibu bagi LKPD-nya, kamu lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang. Lanjut. Lanjut. Sudah.
kalian buka di halaman berikut. Jadi kalian akan ada dalam kelompok, ya. Di dalam kelompok, di situ tadi kan kita sudah bahas tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, lalu sedikit tentang lembaga keuangan non-bank. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu mengamati gambar yang ada di dalam LKPD itu. Saya lupa, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu saya pernah suruh kalian pergi ke lembaga keuangan yang ada di sekitar rumah. Sudah pergi atau belum? Sudah. Ada yang tidak pergi kayaknya ini. Siapa yang pergi? Angkat tangan. 3 orang. Ya, yang tidak pergi bagaimana ini? Jadi sebelumnya saya sudah pernah suruh kalian untuk turun terjun langsung lihat lembaga keuangan yang ada di sekitar. Bangka, kemudian ada Lisingka, apa ya leasing contohnya? Adira. Adira ada dekat sekolah sini. Kalian sudah pernah, ada yang sudah pernah pergi. Nah, setelah kalian amati gambar, berdasarkan kegiatan sebelumnya yang sudah kalian terjun langsung itu, silahkan kalian analisis gambar-gambar yang ada di dalam LKPD itu, ya. Kalian analisis. Contoh, saya ada kasih satu soal itu sebagai contoh. Kamu perhatikan. Contoh, di situ gambarnya pegadaian. Berarti di kolom pertama nama perusahaannya adalah perusahaan pegadaian. Nah, jenisnya apa? Lembaga keuangan, bukan bank atau non-bank. Nah, dia punya jenis ini adalah lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan atau financial company. Ya. Lalu kemudian kamu isi deskripsinya. Di situ saya isi deskripsinya. Lembaga keuangan ini dia menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan
kamu pakai nomor. Ini per kelompok tapi sudah bagi ya, siapa yang deskripsi nomor berapa ya tak? Tapi nanti untuk rangkuman berarti harus bareng-bareng, rame-rame semua ya, per kelompok. Jangan sampai kerja rangkuman sendiri-sendiri karena saya maunya rangkuman itu hasil dari kelompok. Nanti dipakai ini, itu bagus sekali buku cetak. Jadi bisa jadi referensi punya bukunya ini. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu tanya ke ibu. Kalau misalnya dalam kelompok belum bisa dikerjakan, kamu tanya.
Hati-hati di BSI ya, saya kasih ingat lagi. Ingat dengan baik. Zelda sudah? Apa? Kesimpulan untuk satu saja, tapi deskripsinya masing-masing ya. Kesimpulannya menjadi satu saja. Sebagai ketua kelompok punya yang KPDK, nanti dari sini baru kamu salin. Berarti nanti kelompok 4 yang duluan tampil ya.
Silakan kelompok 4, kita berikan tepuk tangan dulu untuk silakan kelompok 4. Ini nomor ya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya Sylvia ini, saya kelompok dari kelompok 4. Anggota saya Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lembaga keuangan bank dan bank beserta kesimpulannya. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang BSI atau Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan ini menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan fungsi bank syariah yaitu mengumpulkan dan menyalurkan ke masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat. Contohnya Bank Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah BSI atau Mandiri Syariah. Baik, yang kedua yaitu BNI atau Bank Negara Indonesia, termasuk jenis lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan ini bertugas memperbaiki ekonomi masyarakat Indonesia serta berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. Contohnya dari tugas Bank BNI adalah A. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan utang. Yang ketiga, perusahaan Allianz merupakan lembaga keuangan global. Allianz merupakan salah satu perusahaan global terbesar yang bergerak di bidang layanan asuransi dan manajemen aset. Tugasnya yaitu menawarkan produk asuransi Allianz kepada masyarakat. Asuransi merupakan lembaga keuangan bank dan asuransi ini merupakan jenis bisnis menimpa risiko, di mana jika seseorang yang mengalami kejadian seperti sakit atau kecelakaan sesuai dengan polis asuransinya tersebut akan mengganti risiko kerugian. Lembaga keuangan sistem menerima kesadaran kepada segmen skala mikro, kecil dan legal dan tidak saat ini mandiri tetap mampu menggunakan dokumen di tengah kompetensi industri lembaga Indonesia. Kegiatan lainnya yaitu manajemen menyalurkan dana, mendirikan pelayanan produk. Kesimpulan yang kami ringkas yaitu dengan adanya lembaga keuangan bank tentunya memudahkan kita dalam mengetahui kebijakan apa saja yang berpengaruh kepada Anda. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting bagi aktivitas ekonomian. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pembangunan. Adapun perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank menurut kelompok kami yaitu lembaga keuangan bank itu melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung, misalnya menghimpun dana berupa uang dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu lembaga yang merupakan kegiatan keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Sekian presentasi dari kami.
BAF mulai menambah pembiayaan obat bekas untuk pegawai merek. Bahkan kini BAF juga melayani pembiayaan dana secara ilegal. Ada juga pembiayaan multi produk yang meliputi peralatan elektronik dan rumah tangga, pembiayaan mesin, peralatan serta pembiayaan mobil baru. Yang kedua, ada BSI atau Perusahaan Bank Syariah Indonesia. Menurut saya, BSI termasuk jenis lembaga keuangan bank. Pendapat saya tentang BSI adalah BSI merupakan media atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi bagi pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang luas. BSI membentuk layanan dan finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen. Yang ketiga, BNI atau Bank Negara Indonesia, termasuk lembaga keuangan bank. BNI merupakan bank BUMN atau bank badan usaha milik negara, terutama yang didirikan dari sisi usaha. Saya Ibu Sri Satu dan Surabaya tahun 1996. BNI menawarkan pelayanan ini pada dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan teknik lain telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja dewasa hingga pensiun. Yang keempat, Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan bank. Skripsi pendapat saya, Bank Indonesia dulu disebut dengan Jeffersons Bank, adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral Indonesia, itu mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menurut saya, Bank Indonesia ini bertugas untuk mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, ada Bank Pemerintahan Rakyat atau BPR, termasuk dalam lembaga keuangan bank. Deskripsi adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa itu BPR? Merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, maupun bentuk lainnya yang memiliki kesamaan serta menyalurkan dana sebagai usaha. Baik, dari pemaparan materi hasil diskusi yang pernah saya tadi bacakan, kami akan ada kesimpulan bahwa lembaga keuangan bank dan non-bank itu sama-sama lembaga keuangan. Bedanya ada pada fungsinya. Jika lembaga keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung, kemudian menawarkan jasa lain seperti menyimpan dana dengan jangka waktu tertentu, sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih beragam, seperti menyediakan asuransi, modal, dan sebagainya. Ada yang ingin memberikan saran terhadap kelompok kami? Ada dari kelompok ya. Silakan kelompok ini.
Lembaga Keuangan Bank. Deskripsi PT Adian Dinamika Indonesia, PTBK Indonesia adalah sebuah perusahaan pembiayaan bank atau multi BNJ. Bisnis utama yang dipasarkan Adira adalah pembiayaan kendaraan bermotor, bank baik roda 2 maupun roda 4. PT Adira Dinamika Indonesia PTBK merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia. Adira Indonesia hadir untuk melayani berbagai pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Kedua, Bank Negara Indonesia atau BNI. Jenisnya lembaga keuangan bank. Sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia secara berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri Indonesia. BNI menawarkan layanan simpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada sektor korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan baik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa hingga pensiun. Yang berikutnya Bank BPR. Bank BPR ini merupakan lembaga keuangan bank. Bank Pembibitan Rakyat atau BPR ini biasanya hanya melayani di pedesaan. Bank Pembibitan Rakyat juga melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR ini juga merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Operasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bank yang dapat memberikan pinjaman dengan kondisi atau sesuai dengan aturan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin melakukan pinjaman di operasi simpan pinjam. Mulai lembaga pinjaman menggunakan KTP, SIM, yang juga keuangan yang dapat mengembangkan Terakhir ada Bank Indonesia atau Indonesia Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mencari harga maupun pengetahuan yang berlaku di negara. Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral Indonesia, memberi subsidi dan pokok untuk memelihara dan memantau nilai di luar saat barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi serta kestabilan terhadap nilai tukar mata uang atau setiap Kesimpulan akhir yang mau kami ambil dari materi ini adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dan berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan bank biasanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara. Terima kasih atas perhatian. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, silakan ditutup kalau tidak ada. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ikut kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kalau untuk diskusi berarti sekian dari kelompok kami, ya. Bila ada kesalahan pada saat penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian
pelayanan yang cepat, ringan, dan terpercaya. Untuk pembiayaan kredit seperti motor dan pembiayaan dana tunai. Yang kedua, ada Indonesia Bank Syariah Indonesia dengan secara lembaga keuangan Islam yang biasanya usaha yang memiliki input dana dan sebagainya. Saya menggunakan BNI adalah lembaga yang sebuah institusi bank milik pemerintah, dan hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. BNI dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh wakil gubernur. Keempat, BI atau Bank Indonesia. Jenis lembaga Bank Indonesia bagian dari lembaga eksekutif atau lembaga dari presiden. Seperti Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi
kasih waktu nanti sampai malam, sebentar malam jam 10. Kalian via apa ya? WA group ya. Kirim di WA group kelas. Jangan di WA pribadi ibu, langsung di grup kelas. Supaya teman-teman yang lain termotivasi, teman saya sudah kirim berarti saya juga harus kirim ya. Jam 10. Nanti ibu ambil sebagai nilai pengetahuan masing-masing anak ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita di hari ini ya, dari materi ya sampai kalian sudah duduk untuk mengerjakan diskusi kelompok, ibu mau tanya, kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa sih yang dapat disimpulkan? Silakan.